Dua tim yang di final. Portugal Belanda menang Portugal, gol menit terakhir Cristiano Ronaldo dan mengakhiri perdebatan Ronaldo Messi. Di Piala Dunia tahun ini tuh kayak aku ngerasanya hype-nya tuh nggak terlalu. Mungkin ini beritanya ketutup sama rekor asisnya Bruno 20. Aku tuh waktu kecil jadi anak yang manggil-manggilin temen gitu loh. Kalau udah sore gitu aku ke rumah Anas, Dio, ayo main bola gitu. Jadi fullback kanan tuh. Capek banget ternyata diteriakin sama pelatihku terus. Udah turun! Turun! Kamu tuh fullback! Yeah. Posisi paling capek sih. Paling Makanya capek. kita nggak boleh terlalu ngebully Dalot. Iya. Buat kalian yang mau ngikutin Piala Dunia tapi nggak ngikutin sepak bolanya, ini ajang pertukaran budaya. Kalau mau nyangkut-nyangkutin sama isu politiknya kan bisa loh. Ntar lihat aja Amerika ketemu Iran. Halo semuanya, kembali lagi di Cerita Masyarakat. Tapi kali ini sedikit berbeda ya, karena ini adalah segmen baru di mana namanya adalah Cerita Olahraga yang akan dipimpin oleh saya, Ritsu Doan. Rambutnya Jepang ini segala macam. Asano. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang selalu ditunggu setiap 4 tahun sekali, yaitu Piala Dunia. Tapi Piala Dunia 2026 ini sedikit berbeda karena timnya juga lebih banyak, diikuti oleh 48 tim dengan grup yang lebih banyak dan persaingannya juga pasti semakin menarik. Artinya drawing kali ini bukan sekedar melihat siapa bertemu siapa, tapi dari sini kita bisa memulai melihat peluang, tantangan, sampai potensi grup neraka yang akan jadi bahan perbincangan para penggemar bola. Dan seperti biasa, kalau ngomongin bola rasanya kurang enak kalau kita nggak sambil ngopi. Kita ngopi, kopi enak. Mantap. Nah, untuk membahas semuanya sudah hadir bersama kita bintang tamu yang menarik banget ini karena seorang stand up comedian dan juga football content creator. Gautama Sindu. Selamat datang Mas Tama. Yes. Sorry. Selamat datang di debut saya sebagai host podcast. Podcast United bukan ini? Kita sama-sama penggemar Manchester United ya teman-teman. Gimana Mas Tama? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini sedang sedang berapi-api menyongsong musim baru. Musim baru. Tapi memang untuk mengisi kan ada FIFA Matchday dan itu justru malah event besar. Kita lagi nunggu Piala Dunia nih. Siapa tahu itu juga jadi ajang talent scouting ya. Betul. Karena nama-nama baru tuh muncul, aku juga agak penasaran siapa yang bakal bersinar. Yes. Dan salah satu gelandang pembelian United juga akhirnya dapat kesempatan tiba-tiba dipanggil. Itu lucu banget ceritanya. Dia lagi kondangan, Mas. Lagi kondangan, jadi nggak ada rencana emang mau berangkat ke Amerika kan? Iya. Tiba-tiba dipanggil Ancelotti. Kayak nasib ya, dia baru dibeli MU, terus ada pemain Brazil yang cedera kan ya, baru dia di call up untuk melengkapi timnas Brazil. Squad timnas, betul. Gitu. Kita akan membahas tentang drawing yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini ya Mas Tama ya. Ini Tapi sebelum ke situ mungkin saya mulai dulu dari pertanyaan yang cukup personal dulu ya Mas Tama. Apa tuh? Memori pertama yang langsung kepikiran sama Mas Tama soal Piala Dunia itu apa? Piala Dunia tuh, jadi aku pertama nonton tuh 2006. 2006 tuh pertama, Jerman berarti ya? Ya, yang Itali, Prancis. Oh ya. Yang menang Del Piero. Ya, yang menang Itali. Yes. Itu aku pertama kali kayak ngikutin bola banget karena kampungku dulu ada satu pos kampling selalu rame, Mas. Oh iya. Ya, tiap malam itu. Itu emang hiburan rakyat banget sih. Betul. Bola tuh. Jadi sebenarnya aku udah ngerti bola-bolaan tuh dari 2004-2005an. Dari Winning Eleven. Oh. Pertama tahu Winning Eleven. Abis itu 2006-nya terus kayak ini ada Piala Dunia negara-negara. Terus aku kan kayak anak kecil polos pada umumnya. Kok Indonesia nggak ikut? Pertanyaanku pertama itu. Indonesia lawan siapa? Nggak ada Indonesia gitu. Terus ya itu pertama kali memoriku tentang Piala Dunia tuh 2006. Di final aku sama bapakku almarhum nonton di alun-alun. Alun-alun Kota Jepara. Layar tancap. Betul. Itu jam berapa ya? Itu khas banget sih di Jawa tuh layar tancap pasti. Iya, dan di alun-alun besar banget. Yang ada ini memang pemerintah gitu. Jadi
itu pertama kalinya kayaknya aku yang kayak bonding sama bapakku, keluar cuman berdua, jalan kaki Mas dari rumah ke alun-alun, karena memang barengan dari kampung banyak toh. Ya janjian kayak sama tetangga, ayo ke alun-alun jalan-jalan bareng gitu. Terus ke alun-alun pulang tuh sampai jam berapa gitu, itu seru banget tuh. Yang di masa itu tapi masih jalan kaki ya berarti ya? Jalan kaki aku dulu ya. Karena emang nggak terlalu jauh, sekitar berapa ya, 2 kilo mungkin. Itu juga mungkin yang membuat kenapa Piala Dunia dulu tuh jadi memorable ya, karena momennya tuh bener-bener kayak banyak yang diceritain, karena ya kita untuk nontonnya aja nggak semudah sekarang gitu. Iya betul, iya. Sekarang kan kayak orang lebih gampang untuk bisa nonton sendiri lewat HP mungkin. Jadi kayak kebersamaan atau memorinya berkurang lah. Nggak ada yang bisa kita kenang gitu, lu nonton sendiri di kasur gitu, apa serunya gitu. Malah sedikit tuh kayak oh ya udahlah nonton di HP juga bisa gitu. Ya, kalau dulu mungkin kita nggak punya opsi, kalau nggak datang ya kita mungkin malah di tongkrongan malah jadi nggak punya bahan obrolan gitu. Sementara yang lain relate, lu nggak nonton gitu ya. Pernah dulu tuh ada yang pertama kali eksklusif tuh harus ini apa namanya TV antena gitu loh. Yang nggak semua apa kayak parabola. Iya. Nggak semua orang di kampung punya. Bener. Nah itu yang mulai ada eksklusifnya di situ tuh. Jadi akhirnya yang punya TV parabola itu mempersilahkan orang-orang di kampung buat nonton ke rumahnya. Iya. Itu juga salah satu kayaknya awal mulanya keeksklusifan tayangan sepak bola itu dari parabola dulu tuh. Apa ya, liga apa dan kalau nggak Euro atau apa tuh loh. Dulu pertama kali harus nggak ada di TV, harus parabola. Nah sedangkan orang-orang ya daripada beli parabola kan mending beli belas ya. Mending buat makan gitu. Jadi ya udahlah nontonnya bareng-bareng ke rumah tetangga gitu. Dan Piala Dunia ini kayaknya juga jadi salah satu apa ya? Ya selain karena sepak bola itu juga olahraga yang sangat populer ya. Tapi kayak Piala Dunia tuh rasanya beda banget gitu. Kalau menurut Mas Tama sendiri kenapa ya? Maksudnya bola itu Piala Dunia khususnya ya sebesar itu sebagai sebuah turnamen bola gitu. Kalau menurutku ya, kan ada nasionalisme yang dibawa gitu loh. Jadi kayak ada kebanggaan mewakili daerahnya, terutama negaranya gitu, dan diadu. Itu kan sesuatu yang kayak, wah lu, ini seru nih. Ini diadu sama ini menang siapa gitu, dan lingkupnya dunia. Jadi semua negara yang dari benua Eropa bisa ketemu sama Asia, yang mana kita kayak ngewakili gitu. Wah, ini Jepang, meskipun yang main Jepang ya misalnya, yang main Jepang tapi ngelawan Inggris, kayak kita ngerasa diwakili gitu sama Jepang karena kita sama-sama ras Asia. Betul. Dan itu kayak akhirnya di situ kebangun untuk rasa tertarik untuk nonton. Kemudian ada berandai-andainya kapan Indonesia itu pasti ada, tiap nonton tuh pasti ada. Jadi menurutku kenapa bisa sebesar itu ya memang ya ada pride yang dibawa di tiap negaranya gitu. Dan menariknya justru malah itu juga bisa ngebawa orang-orang yang mungkin ya secara nationality sebenarnya nggak ada ikatan ya gitu, tapi mereka bisa menentukan gitu pilihannya. Tapi itu juga bisa kebawa mungkin dari tim bola favoritnya juga kali ya. Kayak misalnya suka tim apa. Sebagai Manchester United sekarang pasti kita akan sangat mendukung Bruno Fernandes gitu. Karena ada ikatan dari tim favoritnya. Iya. Sama ini loh. Piala Dunia tuh salah satu yang aku kenal banget itu memperkenalkan budaya. Aku dulu pertama kali yang di South Africa tahu ada trompet vuvuzela. Itu dari Piala Dunia. Kalau nggak dari Piala Dunia nggak akan aku dapat info itu. Dan itu gampang diingat karena memorable dari sesuatu yang aku suka. Dari nonton bola ternyata tahu dari tayangan itu ada. Oh, jadi orang Afrika tuh punya loh alat musik ini, vuvuzela ini. Jadi menurutku media yang sangat masif buat memperkenalkan sesuatu, terutama buat host-hostnya ya. Ini yang tahun ini kan ada Amerika, Kanada, Meksiko. Nah ini menurutku kalau memang mereka jeli, harus ada sesuatu yang diperkenalkan dari negaranya gitu. Jadi sebagai negara yang jadi tuan rumah, jadi mungkin bisa jadi dimanfaatin untuk memperkenalkan promosi kultur negara ya. Betul ya. Gitu. Tapi Mas Tama ini kan juga terkenal sebagai seorang supporter bola yang militan ya.
dari kedaerahannya dia mendukung Persijap Jepara ya. Persijap Jepara. Alhamdulillah selamat dari lubang jarum ya. Betul. Masih bertahan di Liga 1. Masih dikasih keajaiban. Kemarin Mas Tama posting kalau seneng banget dia ngebayangin Sintayong kan resmi ke Persija ya. Membayangkan Sintayong ke stadionnya Jepara di mana Mas? Di Gelora Bumi Kartini. Gelora Bumi Kartini. Itu kan ya itu salah satu yang kayak apa ya? Keuntungan untuk promosi itu kan bisa kayak gitu. Jadi orang-orang besar main ke Jepara. Aku kemarin sempat bales di kontennya Bang David itu. Aku kayak wah nggak pernah kebayang Sintayong ke Jepara gitu. Dan itu bakal kejadian musim depan karena memang Persijanya pun pasti akan main ke Gelora Bumi Kartini dan itu juga salah satu kebanggaanku juga. Ini mantan coach timnas Indonesia loh, main ke Jepara, sesuatu yang mungkin nggak akan pernah kepikiran sama orang-orang gitu, tapi akhirnya bisa kejadian karena memang ada momennya ini. Mas Tama kan berarti di sini sebagai fans juga ya, maksudnya pasti banyak menemukan case-case di mana ya macam-macam ya namanya fans itu. Pernah nggak ketemu bagian yang paling absurd dari kelakuan fans bola itu seperti apa gitu? Ya menurutku ya ini agak ekstrim tapi sering banyak orang lakukan. Namai anak pakai nama pemain atau nama klub itu menurutku wah itu resiko banget sih. Resikonya gede loh. Karena itu kita membebani sesuatu yang anak kita juga belum tentu dia akan memilih pilihan kita. Betul, belum tentu. Tapi yang kayak kalau kamu tahu ada salah satu pentolannya Bobotoh, anaknya namanya Jayalah Persibku, tahu nggak? Ya itu. Jadi anaknya dikasih nama Jayalah Persibku. Masih udah gede tapi dia atau masih? Sepertinya udah mulai beranjak dewasa, udah remaja lah. Tapi kadang hal-hal seperti itu kan juga turun temurun gak sih Mas? Maksudnya ketika si anak itu juga selalu diajak ke stadion untuk ngelihat sepak bola langsung. Mas Tama sendiri juga kalau saya perhatikan dari konten-kontennya kan anaknya juga mulai tak ajak. Ya karena kepapar di rumah kan sering nonton bola kan. Akhirnya iseng-iseng. Awalnya nggak tak kasih tahu tuh mau kemana, udah ikut aja. Tak ajak ke stadion. Pertama kali tak kenalin sepak bola pertama kayak itu. Entah gimana tanggapan anaknya Mas waktu diajak nonton ke stadion? Seneng karena sama vibe supporterannya gitu yang nyanyi bareng-bareng itu mereka dia senang sama mereka gitu. Tapi entah nanti ke depannya nanti dia memang tertarik lanjutkan untuk istilahnya berkecimpung di suka bola atau gimana ya terserah dia. Tapi seenggaknya tak kenalin dulu sama ini loh hobinya ayahmu ini loh. Jadi kamu ntar tahu ayahmu kalau gak ada di rumah ya paling nonton bola gitu lah. Dan itu juga bisa jadi signal positif ya bahwa nonton bola sudah cukup ramah berarti kan untuk keluarga, anak-anak dan anaknya perempuan juga ya Mas ya. Beberapa stadion memang sudah menerapkan tribun yang ramah anak gitu kan. Ada yang satu area yang nggak boleh ngerokok di sini. Kalau mau ngerokok di luar atau mungkin ada satu area khusus untuk ngerokok gitu. Jadi menurutku kalau GBK udah mulai GBK Jepara ya bukan Senayan. Sama-sama Gelora Bumi Kartini soalnya. Itu udah mulai ramah anak lah. Ramah anak, ramah keluarga. Tapi kalau untuk supporter bola ada memori nggak Mas? Maksudnya supporter bola mana yang unik? Tapi tadi udah sempat di-mention sih ya supporter bolanya Afrika di mana kita benar-benar kenal sama Vuvuzela dari momen Piala Dunia waktu di Afrika ya. Iya. Apa ya? Kalau culture-culturean supporteran kan cukup banyak ya, kayak yang kalau Norway kali ya, apa? yang Viking Club. Viking Club. Itu gitu-gitu. Kan juga kayaknya Piala Dunia terakhir nggak sih atau sebelum Qatar kali ya? Itu Euro Mas, Islandia. Oh Euro ya. Iya kayaknya Euro itu Islandia yang mulai viral lah, mulai kepapar banyak supporter akhirnya melakukan yang sama gitu. Iya. Tapi kalau culture-culturean sekarang kan banyak yang kayak ada yang nganut ultrasan. Jadi ke stadion serba hitam, muka ditutup, pokoknya fokus untuk dukung klub aja apapun yang terjadi. Ada yang hooligan, dia main di pakai culture-nya Inggris gitu, kayak lebih frontal untuk ngasih dukungan, pressure ke pemain lawan terutama atau juga yang
kalau sekarang anak-anak muda lebih ke casualan. Casual tuh kayak ya menurutku lebih mementingkan outfitnya ya. Jadi blokor ya. Ya gitulah. itu mungkin banyak fenomena untuk supporteran, tapi itu semua yang bikin akhirnya sepak bola pun jadi lebih bisa dinikmati menurutku. Benar. Tidak hanya menghidupi pemainnya tapi supporternya aja sekarang pun, sudah banyak dapat kesempatan ya. Lingkungan supporteran yang ada di stadion pun akan berbeda gitu. Ketika mereka di stadion dengan tujuan datang dan nonton bola, sama ketika dia udah nggak beratribut supporter tuh beda menurutku. Nah, kita udah cerita dari pengalaman Mas Tama waktu kecil gitu, betapa memorable-nya nonton bola sampai ke alun-alun, layar tancap dan segala macam gitu. Segitu melekat Piala Dunia itu bisa dirasain kayak kita tuh tahu ini tuh lagi pekan Piala Dunia gitu. Tapi kayaknya di Piala Dunia tahun ini tuh kayak sedikit apa ya Mas ya, aku ngerasanya hype-nya tuh nggak terlalu ini. Kayak mungkin tidak terlalu banyak aktivitas kah atau apa, kalau menurut Mas Tama sendiri melihat itu sama nggak? Atau Mas Tama punya point of view yang berbeda gitu? Iya, mungkin nggak terlalu yang apa ya, orang nunggu-nunggu banget ya. Kayak udah mau Piala Dunia nih. Itu rasanya begitu ya. Iya. Entah apa, tapi aku punya teori sendiri mungkin ya. Mungkin ini beritanya ketutup sama rekor asis yang Bruno 21. Masuk lagi. Benar. Sampai berita Piala Dunia ketutup. Bercanda. Apa ya? Menurutku memang yang pertama dari hostnya sendiri ya. Hostnya sendiri kan sedang ada masalah. Si Amerika dulu. Yang sempat malah ada wacana kalau mau dibatalkan kan. Piala Dunianya. Karena ada beberapa negara yang mungkin kayaknya terkesan menarik diri gitu. Akan menarik diri. Iya. Gitu. Dan ada juga isu keamanan juga. Apakah Amerika masih bisa kita gunakan untuk diselenggarakannya Piala Dunia itu. Benar. Kan cukup jadi masalah besar buat Piala Dunia itu sendiri. Jadi menurutku itu pertama. Yang kedua, kenapa hype-nya hilang? Ya mungkin karena ini pertambahan jumlah peserta timnya. Itu yang bikin akhirnya kok kayak hilang eksklusivitasnya gitu. Dulu tuh untuk tembus ke 32 tim yang masuk itu kan orang sampai mati-matian kan. Semua timnas gitu, sampai yang semuanya dikerahkan gitu. Gimana caranya sampai ada yang mulai dari round berapa akhirnya bisa sampai final. Tim atau negara yang entah kita nggak tahu ternyata sepak bolanya semaju itu tiba-tiba bisa masuk kayak tim-tim debutan. Itu kan dulu akhirnya cerita-cerita kayak gitu kan yang jadi orang menarik untuk nonton. Benar. Ada nih tim debutan nih, negaranya kecil. Memorable golnya ini Afrika yang Shabalala itu kan juga jadi kayak eksklusif gitu jadinya. Untuk Piala Dunia 2010 itu yang di South Afrika itu ada daya tarik tersendiri karena kita pengen tahu nih kayak gimana Afrika Selatan yang kita jarang sekali terdengar namanya kok bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Kita mau lihat di sana tuh kayak apa, stadionnya kayak apa, nanti penontonnya seperti apa, di sana mereka bisa menyuguhkan apa hiburannya. Yang gitu. Kita tahu kan Afrika ya di Net Geo aja ya. Safarinya aja gitu. Kita dulu nonton kan jarang banget ada tayangan-tayangan yang ngangkat isu-isu atau yang orang-orang Afrika gitu kan. Nah itu salah satu daya tarik sendiri. Dan kalau Amerika kita kan kayak udah tahu, negara dikdaya, negara maju, apa nih yang mau mereka, ya udah biasa aja gitu. Kayak layak, ya udah kalau mau jadi tuan rumah paling kayak gitu-gitu aja gitu. Nah itu menurutku yang bikin salah satu hype-nya turun. Tapi ironinya dari 48 tim yang banyak itu tidak ada Italia. Udah 48 masih gak main. Udah 48 tim kayak ya Allah udah ditambah loh kuotanya kok masih gak ikut ini Italia ini. Ini pengaruh dari Liga juga gak sih? Kayaknya Liga Italia juga kayaknya sekarang hype-nya gak terlalu ini. Padahal menurutku ini anomali mas. Jadi kan ada yang bilang timnas yang bagus adalah hasil dari liga yang bagus. Liganya bagus, timnasnya enggak. Liganya menurutku enggak ada masalah Liga Italia. Ini memang ada yang salah sama sistem kepelatihan atau sistem rekrutmen skuadnya yang di Italia. Aneh ini Italia itu, anomali menurutku. Enggak tahu kenapa ya. Tapi memang kayaknya mereka kalau disatuin di timnas tuh susah gitu loh.
kayak gak nyatu. Kenapa yo? Ya mungkin karena kayak apa ya, kita juga kehilangan nama-nama besar kali ya. Iya, regenerasinya lambat ya menurutku ya. Kita tuh dulu bisa kayak Italia tuh ngeri line up-nya. Totti, Del Piero, bener-bener line up yang kita tuh ya kenal dari setiap individunya tuh punya. Tiap pemain ada respect-nya loh. Besar kita gitu. ya. Ada Cannavaro, ada Buffon. Setiap posisi tuh besar namanya gitu di klub ataupun di liganya masing-masing gitu. Tapi mungkin itu yang hilang. Kita kalau suruh nyebutin pemain Italia sekarang mungkin kayaknya agak susah ya. Ya agak jarang. Atau mungkin iya ya, liganya yang terlalu banyak pemain asing bukan dari Italia. Iya. Itu dan mungkin yang bersinar juga dari yang bersinar dari orang-orang luarnya juga yang bukan dari orang Italianya sendiri. Iya. Ketutup mungkin talenta-talenta Italianya di liganya sendiri. Iya, benar. Nah, dengan format 48 tim ini Mas Tama, kalau dari segi jalannya pertandingan, menurut Mas Tama ini akan jadi seru atau justru agak susah dinikmati? Karena pasti secara jadwal juga akan padat banget ya. Dan untuk beberapa, karena banyak juga pendatang baru yang mungkin kayaknya jadi apa ya, tidak semua akan menyimak pertandingan itu gitu loh. Kan ada kayak Haiti, terus Curaçao kayak gitu, Curacao, Cape Verde, nama-nama yang jarang. Kayak kita pertama kali ada Piala Dunia ada Trinidad Tobago itu kan. Ini negara apa nih? Baru tahu itu juga salah satu keuntungan dari nonton Piala Dunia, tahu-tahu nama-nama negara-negara yang aneh-aneh gitu. Kalau Piala Dunia kali ini apa ya berarti ya? Kayak kita tuh bingung mau ngikutin yang mana gitu loh. Karena grupnya banyak sampai L apa ya? Iya. HIJKL iya. Iya sampai L. Ada sampai L. Betul. Sampai L dan kita jadi kepecah fokusnya gitu loh. Apa yang mau kita ikutin meskipun kita udah punya tim unggulan ya. Tapi kan ngikutin tim rival atau tim kuat lainnya itu kan jadi kayak kepecah, keganggu gitu. Jadi dan juga nambah lama ya, kompetisinya. Karena setelah 48 ini berarti akan mencari 32 ya? Ya, 32 besar. Jadi ada setiap grup diambil 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 4, 12 grup ini diambil 2 sama runner up dan juga 8 terbaik. Peringkat 3 terbaik. Nah, itu juga masih akhirnya ada satu fase tambahan, satu babak tambahan lah yang tadinya kalau lolos langsung 16 besar sekarang harus main dulu di 32 besar dan menurutku jadi kerugian juga buat tim. Bukan timnas ya. Tim untuk persiapan liganya. Karena biasanya seminggu atau 2 minggu sebelumnya udah selesai, tapi masih ada lagi tambahan pertandingan jadi lebih panjang lah turnamennya gitu. Dan masa recovery pemainnya untuk balik lagi ke tim juga bakal singkat. Gimana persiapan untuk liganya lagi juga bakal ini. Jadi kalau ada tim yang ngirim banyak pemain nih ke timnas nih, ini akan jadi kerugian gitu. Paling banyak tuh kemarin 16 orang tuh. Madrid apa Arsenal gitu? Arsenal mungkin ya. PSG, City juga kayaknya banyak termasuk daftar MU 12 pemain. Casemiro udah gak dihitung. Oh iya. Iya. Oh 13 lagi Ederson kan. Oh iya benar. Ederson masuk iya. Tapi dengan grupnya sampai L diambil 2, terus ada opsi untuk tetap bisa lolos dengan peringkat 3 terbaik, ada 8 ya berarti slotnya untuk peringkat 3 terbaik. Ini akan mempengaruhi strategi tim nggak ya Mas Tama menurutmu? Pasti. Karena kadang mungkin untuk beberapa pasti akan memilih yang penting lolos dulu aja. Ini masalah juga untuk fatigue management lah. Bahwa tim ini juga pasti kan kalau mau sampai final kan berarti harus manage kebugaran pemain dong. Betul, gitu. Ya. Maksudnya kayak kalau Anda lebih tahu ini. Anda lebih tahu. Akan lebih all out atau ya udah yang penting lolos dulu aja menurutmu? Menurutku kalau tim-tim yang udah sadar kalau dia kayaknya tidak
diunggulkan dalam satu grup. Ya udah kita ngincar 3 terbaik deh, misal deh, atau runner up. Yang penting nanti kita nggak kehabisan bensin di stage selanjutnya. Itu menurutku strategi baru yang akan muncul di Piala Dunia khusus kali ini ya. Terutama dengan plot-plot yang kita udah tahu sendiri, banyak sekali grup-grup yang menurutku grup neraka ada di grup F atau di G juga lumayan tuh Mas. Belgia, Mesir, Iran. Iya. G juga lumayan, atau grup L. L juga tuh. Inggris, Kroasia, Ghana. Ya, itu selain grup itu kayaknya untuk menjaga kebugaran untuk tim-tim besar bisa rotasi itu. Itu menurutku sangat bisa dilakukan. Karena ada opsi 3 terbaiknya itu juga. Jadi menurutku untuk tim besar unggulan untuk tidak jadi juara grup pun masih aman aja, nggak terlalu ngoyo. Iya. Yang penting nanti kedepannya baru tuh kita naikkan lagi intensitas atau gimana. Sama biasanya kan ada strategi untuk menghindari lawan kuat di fase selanjutnya. Itu juga bisa tuh. Jadi kadang tuh orang kayaknya nggak harus juara grup, nggak apa-apa deh. Hitung-hitungannya karena itu. daripada gue juara grup tapi ketemunya berat, mending gue lolos tapi nggak harus juara grup. Iya. Tapi yang pasti sih kayaknya kalau dari kayak gini pasti pertandingan pertama sih yang diincer. Iya. Karena kalau menang sekali aja kayaknya kansnya jadi lebih gede. Betul. Seenggaknya untuk 2 pertandingan selanjutnya bisa atur strategi lagi nih selain harus menang. Apalagi yang harus dilakukan. Ya memang meskipun memang niatnya menang ya. Masa dari awal datang udah kita draw aja. Kok bisa ngegolin sih kamu? Kita draw harusnya nih gitu kan. Gak mungkin kan yang dimarahin temennya sendiri gitu. Ya kalau pertandingan pertama memang harus menang menurutku. Di semua ajang apapun pertandingan pertama itu ngaruh. Karena memang yang pertama mental. Yang kedua memang akhirnya jadi vibe ruang ganti. Yes. Itu juga. Dan juga memang kalau memang ada ambisi untuk bisa entah sengaja jadi runner up atau memang ngejar juara grup, itu bisa di-manage dengan gampang kalau udah 3 poin di awal gitu. Nah ini kan tapi setiap tim nih pasti ada pot A ya, yang dimana kalau kita masyarakat umum tuh pasti kayak jagoin nama tim-tim besar seperti Spanyol, Perancis, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Portugal. Kalau dilihat dari grup ini, nama-nama tim besar itu kira-kira kalau menurut Mas Tama siapa yang jalannya akan paling mulus? Kayaknya Portugal tuh menurutku punya chance paling gede sih. Karena ya di grup pun dia kayaknya nggak akan kesulitan. Uzbekistan kan ini debutan juga nih. Yes. Uzbek debutan, Kongo pernah nggak ya? Kongo debutan juga. Ada 2 timnas debutan yang di grup K. Dan kalau dia menang atau jadi juara grup, berarti dia akan lawan peringkat 3 dari grup D, E, I, J atau L. Itu iya nggak ada yang terlalu ini juga. Iya. D, E, I, J, L. Jadi Portugal kalau menurut Mas Tama dari antara tim-tim ini yang paling diuntungkan untuk jalannya menurutku ya. Akan cukup lancar ya jalannya daripada tim-tim besar lainnya. Ya meskipun hatiku Inggris ya. Tapi Inggris susah. Tapi lumayan Inggris, loh. Satu dia ngelawan Kroasia yang di Piala Dunia terakhir lumayan panjang. Semifinal ya? Iya. Semifinal kayaknya. Comebackin Brazil kan? Betul. Di perempat finalnya. Terus Ghana juga pasti terkenal dengan tim dengan kapasitas fisik yang pasti nggak akan gampang buat dikalahin ya. Maksudnya secara fisik mereka pasti walaupun main low block ataupun bertahan pasti akan sangat punya stamina yang bisa diandelin gitu. Nah Panama ini juga nggak tahu nih style of play-nya gimana. Iya. Aku nggak terlalu ngikutin tapi menurutku salah satu nama besar di Asia Selatan, Amerika Selatan juga Panama itu. Kalau lihat yang lain juga mungkin bisa yang Spanyol juga menurutku agak ini, tapi Jerman juga walaupun ini Pantai Gading sama Ekuador ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah menurutmu? Nah iya tuh. Gimana ya? Amerika tuh serba nanggung.
Menurutku kekuatannya serba nanggung gitu. Kayak semua sekarang paling Pulisic lah ya yang gendong. Yang gendong ya, Pulisic apa? Gelandangnya Juve itu McKennie. Tapi juga udah mulai jarang kelihatan McKennie ya. Jerman juga, Belgia yang tiba-tiba tenggelam tuh. Iya, karena dia kayak apa generasi emas tuh sampai akhir, betul. Tapi belum munculin nama baru gitu. Chance-nya tuh ada di 2022. Atau 2022. Itu yang menurutku udah ngalahin Jepang itu. Jepang hampir dikalahin gitu ya. Hampir dikalahin tapi di comeback. Kayaknya peluang terbesar untuk juaranya ada di pergelatan yang itu, tapi akhirnya gagal dan ini 4 tahun selanjutnya belum nemu regenerasi yang pas lagi. Banyak nama-nama yang asing banget kayak Maxime de Cooper tuh, gak tahu siapa, pemain Brighton terus. Tapi Lukaku yang masih jadi tumpuan di tengah tuh Belgia. Lukaku gitu-gitu masih. Karena ya secara fisik dan ini juga lumayan. Iya kayak Beto udah umur berapa masih dipanggil timnas gitu. Tapi Lukaku kan hitungannya juga termasuk bersinarnya masih muda kan. Iya jadi sih. Masih long last ya sampai sekarang masih relevan lah. Kalau Spanyol nih termasuk mewah ya. Ini generasi baru nih. Ini dan cukup mateng menurutku beberapa. Yang seniornya juga solid, tapi generasi yang barunya ini malah. Tapi ada yang menarik dari timnas Spanyol itu adalah tidak ada pemain Madrid. Iya. Iya Madridnya sendiri pun akhirnya kayak kegerus gitu. Apa pemain akademinya sendiri atau yang dari Spanyol sendiri kayak nggak bisa perform di tim. Tapi karena mungkin dia Madrid juga karakternya bukan tim yang create bintang baru nggak sih? Dia selalu membeli talenta muda tapi dari luar bukan akademi sendiri lain gitu. Akademinya Madrid kan nggak terlalu yang jadi tumpuan untuk timnya sendiri kan. Memang itu kesulitannya akhirnya. Tapi kebangetan sih masa nggak ada satupun ya. Iya ya Spanyol nggak ada satupun Madrid. Padahal kan ada siapa yang layak? Fran Garcia. Pemainnya Bournemouth yang baru dibeli. Senesi. Huijsen. Dan Huijsen. Masih hijau banget masih itu untuk masuk timnas itu. Bener juga sih. Masih hijau banget. Kalau kelompok umur masih oke lah. Iya. Tapi kayak nggak masuk tuh wakilnya nggak ada gitu. Iya makanya. Dia aja nggak masuk gitu. Tapi emang. Norway menurutku salah satu kuda hitam sih. Oh ya. Norway patut diperhitungkan. Norway, Jepang. Kalau Asia jelas Jepang, Korea Selatan. Yes. Tapi Korea Selatan juga belum ada nama yang breakthrough lagi ya. Setelah Son Heung-min yang sekarang ya juga dia udah main di MLS. Ya memang masih aktif, masih main dan juga cukup produktif ya di MLS. Tapi setelah itu paling ya Lee Kang-in. Kemarin juara champion juga tapi kan maksudnya dia kurang begitu terlibat gitu. Tidak berperan di lapangan gitu. Dia 2 kali ya? Udah punya 2 champion ya? Lee Kang-in ya? Diem-diem gitu ya? Diem-diem gitu. Punya 2 piala champion. Ini akan jadi pembuktian nih. Setelah Liga Arab itu banyak sekali sekali menyita perhatian dunia. Apakah timnasnya Arab Saudi bisa berbicara banyak? Karena akhirnya kan para pemain-pemain Arab Saudinya ini seenggaknya pernah main sama bintang-bintang tuh. Ada Mane, Ronaldo, siapa lagi yang main di Liga Arab tuh? Firmino. Kalau nggak salah Al Hilal itu juga termasuk jadi tim yang nyumbang pemain ke Piala Dunia paling banyak. Ya. Al Hilal tuh. Nah ini bisa jadi contoh juga nih, misal untuk liga-liga di negara lain gitu. Apakah keputusan untuk datengin banyak pemain-pemain bernama untuk ke liganya itu bisa ngaruh ke timnas? Ini jadi pembuktiannya Arab Saudi nih. Tapi dia langsung dihadapkan sama Spanyol dan Uruguay. Uruguay ini juga tim yang selalu nggak biasa aja sih di Piala Dunia. Aku kenapa ya ngelihat Uruguay itu selalu kayak tim yang licik gitu ya. Dia tahu cara menang sih. Iya. Dia tahu cara menang. Cuman aku nggak suka caranya gitu. Kayak ini tim tuh isinya orang-orang licik semua gitu. Kamu pasti teringatnya ini sih ya. Suarez. Bener, image-nya tuh masih Suarez. Dimana dia Valverde kan sekarang masih ada Valverde. Berhasil meloloskan Uruguay karena sengaja handball itu ya. Dan dia bener-bener kayak nungguin penaltinya Ghana. Ghana Asam Wagian gagal.
gagal dia ngerayain baru bangkit loh. Suara selebrasi. Iya. Karakternya gitu ya, Uruguay. Entah aku menarik. Tim licik ini aku ngeliat Uruguay itu. Tapi Skotlandia juga menarik nih, debutan menarik nih karena dia juga cukup outstanding di kualifikasi ya. Kualifikasi lolosnya Skotlandia tuh bukan yang kayak beruntung, tapi mereka termasuk yang memantaskan diri sejak awal ya. Scotland ya. Jadi mungkin akan jadi penjegal juga buat Brazil nih. Aku sih menarik ngelihat Curacao atau Cape Verde karena mereka menurutku ya untuk bisa masuk jadi finalis pun udah sebuah achievement. Yang perlu mereka lakukan adalah main nothing tulus aja. Menurutku. Udah kalian tuh nggak ada ekspektasi dari orang loh. Udah kalian main apapun yang kalian bisa tunjukkan, hasil pasti ngikutin. Udah nggak perlu ada beban. Mereka kalau main udah enak itu. Menurutku kalau Curacao punya mental kayak itu, wah seru itu. Apalagi dilawanin sama Jerman, Pantai Gading. Tapi kadang kalau misalnya jadi tim kecil kayak gini ya, kayaknya bermimpi untuk juara grup atau lolos tuh agak ketinggian kali. Muluk-muluk mas. Tapi mereka menurutku bisa punya cara untuk dikenal sebagai bukan cuma partisipan, itu dengan mereka menjegal mulusnya tim-tim besar. Betul. Untuk ya ini lolos. Yang patut kita tunggu adalah ketika lawan itu nahan imbang. Lawan Jerman nih, kapan nih? Coba aku cek dulu. Jerman lawan Curacao. Curacao ini mantan timnya Patrick Kluivert. Yang kemarin lawan Indonesia menang kalah ya kita ya sama Curacao. Imbang kayaknya. Oh, pertandingan pertama langsung lawan Curacao. Jerman tanggal 15 nanti. Jadi mereka bisa menunjukkan tim mereka dengan cara kayak gitu. Mungkin ya. Jadi ini ya, jadi kerikil yang bisa mungkin mereka mungkin pada akhirnya mungkin kalah atau menahan imbang. Tapi kalau mereka bisa nyusahin tim-tim gede tuh justru itu momen mereka bakal diinget kali ya. Ini buat penonton Jerman lawan Curacao, kami nggak berharap Curacao untuk menang. Serius, kami nggak ada harapan Curacao menang dan nggak pernah ekspektasi Curacao untuk gimana-gimana. Tapi kalau kalian main dengan sungguh-sungguh, wah itu juara buat kami. Kalau kalian main sungguh-sungguh, ada benchmark kayak ini kan pertandingan pertama kalian di di Piala Dunia nih. Kasih sesuatu, ada suguhan sesuatu yang jadi kayak ciri khas negara kalian. Misal negara kami itu tidak pernah menyerah, negara kami itu orangnya gini-gini. Itu harus kalian tunjukkan di sini dan kami akan mengingat kalian sepanjang masa. Beneran. Kadang-kadang kalau ngelihat Curacao gini, karena kita juga pernah pertandingan persahabatan sama mereka ya. Iya. Dan kita nggak terlalu timpang sama mereka. Kadang kita masih ini juga ya. Kita tuh beberapa langkah lagi loh. Iya, masih nggak terima ya. Curacao aja bisa loh. Aduh, gitu ya. Kayak kita tuh masih berapa langkah lagi kita bisa melihat timnas kita sampai di antara 48 tim ini gitu ya. Ya nanti nunggu sampai 64 pesertanya mungkin. Tapi mungkin kadang-kadang kita juga bisa melihat itu sebagai ini ya Mas Tama. Bahwa ya pada dasarnya semua kembali pada proses kali ya. Kalau Indonesia mungkin lolos pada saat itu, mungkin jadi kayaknya ada negara yang berproses gitu. Tapi mungkin kita butuh waktu lagi. Kita mulai dari mungkin di Piala Asia kan kita udah megang tiket nih. AFC Cup penyelenggaraan berikutnya. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu untuk ya at least menempatkan timnas sebagai tim unggulan. Either itu mungkin lolos fase grup dulu. Supaya nanti kualifikasi potnya nggak terlalu jauh. Harus main dari round berapa gitu. Ya. Dan ketemunya nggak banyak tim yang kadang bisa ini sebenarnya tim sama-sama lemah ternyata kalah gitu. Supaya kembali lagi bahwa nggak ada yang instan, tapi ada proses untuk menuju ke sana. Dan kita kalau dilihat dari timnas kita kayaknya juga banyak nama-nama baru. Kemarin kita lihat Doni Tri Pamungkas juga cukup menjanjikan dan segala macam. Becker pun akhirnya dapat debut usia 16 atau 17 itu ya. Jadi semoga aja timnas kita juga bisa partisipasi di Piala Dunia berikutnya ya. Iya, rezeki itu belum rezeki aja. Mau dikejar kayak apa kalau bukan rezekinya nggak bisa. Tapi dari pembagian tim dan segala macam tadi kita udah bahas gimana Mas Tama juga tadi kayaknya cukup kalau
positioningnya ada di tim yang tidak diunggulkan gitu ya, di Jerman. Tapi kalau kita balik nih Mas posisinya, anggaplah Mas Tama ini jadi pelatih tim unggulan. Lebih takut lawan tim kuat yang main terbuka atau lawan tim underdog yang low block, main fisik dan ngandelin counter attack? Anggaplah Mas Tama ini jadi Tuchel lah, karena Inggris kan. Ya lawan tim yang punya motivasi lebih tinggi itu menurutku lebih ngerepotin ya. Kayak aku kan udah berbelas-belas tahun jadi fans United, kayak ngerasa semua tim kecil atau tim yang kita nggak tahu siapa, tapi ketika lawan United mainnya beda. Kayak ada motivasi yang berkali-kali lipat untuk kalahin United karena United ini tim unggulan. Dan exposure-nya besar. Betul. Iya. Jadi kayak audisi. Kayak jadi momen ya, satu audisi menunjukkan talent, tapi kita akan jadi headline guys. Betul. Mungkin ya di ruang ganti itu salah satu obrolan yang dibahas di ruang ganti itu kayak ini kalau kita menang headline kita. Iya. Dan kalau misal kita lawan tim yang sama-sama kuat, kan hasil misal kalau menang ya biasa, kalah ya biasa, karena memang sama-sama kuat dan sama-sama unggulan. Tapi kalau kita lawan tim yang lebih ekspektasinya di bawah kita, kualitasnya di bawah kita, kalau menang kita biasa, tapi kalau kalah kita bakal jadi sorotan yang kok bisa kalah. Nah, jadi lebih ngeri menurutku lawan tim-tim yang punya motivasi tapi dengan kualitas di bawah kita, karena banyak sekali hal-hal yang pasti akan terjadi dan di luar ekspektasi. Karena nggak kebaca juga. Betul. Belum, rekor pertemuannya juga mungkin jarang. Apalagi kalau kita misal sudah ada kayak ngeremehin. Itu udah pasti akan dihajar, dihukumnya di lapangan itu. Setuju sih Mas, karena kadang yang kayak gitu, karena Mas Tama juga menyinggung soal Manchester United, saya juga jadi ingat gimana Manchester United itu sebenarnya ada match di mana kita kalau itu menang mungkin posisinya juga lebih baik. Mungkin malah masih bisa bersaing title race musim lalu ya. Race, gitu. Karena ada beberapa match kita kan imbang kalah. Terus kayak yang sebenarnya kita juga bisa dapat poin gitu. Menarik. Menurutku lebih ngerepotin lawan tim yang punya motivasi daripada punya kualitas. Nah, menurutku motivasi di atas kualitas menurutku ya. Karena kualitas tuh bisa abu-abu kalau udah main di lapangan. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang drawing. Tapi ada hal-hal menarik yang masih pengen saya dengar dari Mas Tama nih. Karena dari tadi kan kalau saya lihat nih Mas Tama nih POV-nya selalu dari sisi supporter. Dan experience pertama nonton bola juga dapatnya dari bapak dan segala macam. Tapi Mas Tama tuh punya nggak sih experience, mungkin dulu pernah jadi pemain atau ikut SSB atau ini? Ada dulu sih menurutku. Menurut sepengalamanku aku pernah. Dulu memang ya layaknya anak-anak kampung lah, main-main di jalan gitu. Itu sering aku. Tapi ada tim kayak tim kampung gitu ikut main nggak? Dulu sebelum aku nggak ada, sebelum angkatanku ya. Jadi kan dulu kalau di kampung tuh ada kayak yang ini sepantarannya ini. Nah, sekampungku dulu kebetulan sepantaranku untuk satu kampung bisa buat jadi satu tim. Adalah 11 orang itu. Pokoknya sering, aku tuh waktu kecil jadi anak yang manggil-manggilin temen gitu loh. Kalau udah sore gitu aku ke rumah Anas, Dio, ayo main bola gitu. Aku yang ngajak-ngajakin. Jadi kayaknya mulai angkatanku deh, kelahiran 95, 96, 94 itu aku kumpulin jadi satu, kan mainnya circle-nya sama itu aja. Baru itu kampungku akhirnya kayak mulai punya tim bola. Dulu aku di Jepara nama kampungnya Eko Kapti. Punya tim akhirnya bentuk namanya Sakti, Serikat Anak Eko Kapti. Bagus banget kan? Bagus namanya kan? Dulu itu akhirnya kami kayak oke, kita yuk main ke alun-alun gitu. Nanti kalau emang udah jago kita coba ajak dulu tuh kalau di
Jawa namanya lurugan. Sparring. Oh, sparring. Sparring sama kampung lain, Ayo. Dulu. Ada lah ya experience seperti itu. Ada ya. Sampai akhirnya bareng-bareng buat yang memang orang tuanya berada lah di sekolahin SSB. Jadi nggak semua, tapi yang memang orang tuanya berada. Ada 3 atau 4 anak yang aku sekolah sih SSB gitu. Nah itu aku pertama kali juga. Sebenarnya orang tua aku nggak tahu ya orang tua aku mampu apa enggak, tapi aku maksa gitu karena teman-temanku ada SSB, aku minta SSB akhirnya dibeliin sepatu di sekolahan SSB itu pertama kali dapat pelatihan sepak bola yang proper ya. Iya, yang teknis dasar, passing, lompas gitu. Passing harus pakai kaki dalam. Ya kita di jalanan kan bebas aja mau passing, yang penting bola nyampe. Plastik soalnya. Iya, yang penting bola nyampe. Dimana kita di situ bisa merasakan rasanya seperti menjadi Roberto Carlos. Iya. Tendangannya bola bisa melengkung gitu. Itu dulu ngerasa jago kan. Ternyata itu semua tidak kau pakai waktu SSB, bolanya lebih berat. Kalau main pakai sepatu rasanya beda. Itu kan itu akhirnya aku dulu tuh salah satu pemain yang menurutku aku jago lah. Sampai pernah main bola sama aku kan. Jago enggak aku? Ya dasarnya kelihatan orang yang bisa main bola. Nah gitu. itu. Tapi ketika di SSB ngerasa di nerf banget aku. Wah gila kok tiba-tiba gak bisa apa-apa. Gue itu ngerasa di situ. Dan akhirnya motivasi banget untuk bisa main bola proper. Yang kayak kan kaki aku yang pertama kali perbedaan aku ngerasa kakiku makin berat. Karena pakai kaos kaki panjang. Dulu zaman deker yang bukan cuma simpel. Iya, bukan tebel yang dulu. Ada karetnya ke belakang gitu. Bener. Itu dulu itu kok berat kakiku pakai sepatu apalagi kalau hujan tuh. Udah nggak bisa main kayak biasanya. Itu di situ mulai latihan harus keras, fisik gitu-gitu itu mulai di situ. Terus lanjut dulu juga pernah ikut. Jadi kalau di Jepara itu ada antar desa, tapi Pordes kalau saya di daerahku namanya Pordes, Pekan Olahraga Desa. Dulu itu divisi. Kalau di Jepara ada divisinya. Jadi disatuin tapi yang bikin dari koninya. Aku sempat ikut itu dulu. Dan itu jadi pengalaman akhirnya pertama kali main bola secara proper di Stadion Kamal Junaidi. Stadionnya lawasnya Persijap Jepara. Dulu cuman nonton Persijap. Tapi sekarang masih bisa dipakai? Dipakai tapi untuk yang EPA. Elite Pro Academy. Berarti maksudnya cukup baik lah ya. Maksudnya stadion masih bagus ya, masih bagus. Cuma mungkin dari segi tribunnya aja kali ya. Iya, fasilitasnya aja, tapi untuk lapangannya masih bisa dipakai lah. Itu di situ. Pengalamanku. Dan posisinya apa Mas kalau main bola? Wah, awalnya dulu lah, maksudnya pas lagi prime-nya asik. Striker. Striker. Semua orang kayaknya memang pengennya jadi striker, ya. Baru ketika persaingan striker itu mulai ketat, mulai ada yang lebih produktif mencetak gol, kita mulai mundur. Jadi sayap jadi gelandang jadi back. Seingatku pertama kali aku ganti posisi itu waktu ikut tim SMP. Itu akhirnya diubah sama pelatihku jadi fullback. Jadi fullback kanan tuh. Itu yang kayak, main kok capek banget. Ternyata diteriakin sama pelatihku terus. Iya. Tak turun. Kamu tuh fullback. Iya. Turun. Tapi yang fullback naik ikut bantu. Posisi posisi paling capek sih. Makanya kita nggak boleh terlalu ngebully Dalot. Iya. Karena itu posisi susah. Tapi dia kan dapat bayaran Mas. Beda sama kita. Tahu dibayar untuk jadi pemain bola. Jadi fun fact-nya Mas Tama ini adalah fans berat dari Diego Dalot. Beda itu. Dia dapat miliaran per minggu kok, nggak boleh kita bacotin. Nah itu terus waktu yang akhirnya divisi yang di antar desa itu pindah jadi gelandang. Ya CM lah, bukan yang nyerang, bukan yang ini banget, pokoknya di tengah aja nggak. Gandul kalau bahasa Jawanya. Aku disuruh pelatih, kok gandul ya? Gandul ya. Ngatur tempo lah ya. Betul, ya. Untuk aliran bola. Tapi kalau udah sekarang ya kita standby aja. Kalau nggak ada kiper, kulau kiper. Buat striker, kulau striker. Buat back, kulau back. Itu ada kontennya itu. Buat gelandang, kulau gelandang. Tapi Mas, ya ini kita pembahasannya udah banyak banget. Kalau di episode ini teman-teman yang nonton nih yang nggak terlalu ngerti bola, apa satu hal yang Mas Tama
pengen mereka pahami tentang Piala Dunia, dan itu penting buat banyak orang. Maksudnya supaya mungkin orang-orang yang nggak ngerti itu mulai ngikutin Piala Dunia. Kita coba bandingin sama Olimpiade deh. Olimpiade kan sama-sama banyak orang dari berbagai negara ketemu. Cuman Olimpiade kan cabornya lebih beragam. Yes. Ini ketemunya di sepak bola aja nih. Yang kebetulan memang sepertinya masih jadi olahraga paling populer di dunia lah. Jadi kalau aku mau kasih saran buat kalian yang mau ngikutin Piala Dunia tapi nggak ngikutin sepak bolanya. Belum ngerti lah. Iya, belum terlalu paham sepak bolanya. Ini ajang pertukaran budaya menurutku ya. Selain sekedar permainan sepak bola antara 22 orang pemain ya. Iya, karena kalau kalian lihat timnya, itu secara nggak sadar mereka akan mewakili gimana budaya atau karakter dari negara itu sendiri. Yes, itu pasti kelihatan. Ntar kalian bisa ini sendiri lah. Suka nari pasti. Bisa nitik lah, bisa tahu sendiri. Oh, ternyata orang-orang Asia tuh mainnya lebih ngotot dia. Itu kelihatan karena memang budayanya Asia ya begitu. Oh, ternyata orang-orang Eropa kalau main lebih taktis ya karena memang mereka punya football IQ yang lebih daripada menurutku dari benua-benua lain. Eropa paling teknis, sistematis. Itu akan kelihatan semuanya. Jadi kalau mau lihat gimana karakter-karakter negara dari sepak bolanya tuh bisa kelihatan di Piala Dunia. Jadi intinya dengan ngikutin sepak bola atau ini Piala Dunia mungkin di sekarang momennya itu bukan sekedar nonton bola ya Mas ya. Jadi, kalau mau nyangkut-nyangkutin sama isu politiknya kan bisa loh. Bisa loh. Bisa. Ntar lihat aja Amerika ketemu Iran. Iya. Benar juga ya. Itu tadi ya teman-teman, menarik sekali pembahasannya, udah ngobrol panjang lebar. Saya punya pertanyaan terakhir buat Mas Tama. 2 tim yang di final sebelum saya tutup. Coba dong, quote-nya lagi dong. Coba quote-nya lagi. Kayaknya ya. Kalau prediksiku Portugal Belanda. Final, Belanda aku menurutku banyak kebetulannya, tapi dia akan juga panjang menurutku. Ya, ini berarti jadi prediksi pertama di episode pertama ya teman-teman. Portugal Belanda dari Mas menang Tama. Portugal, gol menit terakhir Cristiano Ronaldo dan mengakhiri perdebatan Ronaldo Messi lebih baik siapa? Dua-duanya baik. Karena dua-duanya akhirnya bisa ngangkat Piala Dunia. Ya itu Portugal. Tamat sih ya. Sepak bola tamat tuh kalau Ronaldo akhirnya mengangkat piala. Skemanya untuk banyak orang idealnya begitu. Tapi kita lihat gimana ini ntar nih. Ini karena episode ini diambil sebelum jalannya Piala Dunia ya. Jadi ini episode pertama dari Mas Tama seperti itu. Di episode-episode berikutnya mungkin akan berubah. Prediksi-prediksi mungkin bisa berubah, tapi atau mungkin beberapa episode lagi Belanda keok nggak bisa lolos grup. jadi kita menarik juga untuk menyimak episode-episode berikutnya, apakah pergerakan dari prediksi final itu akan berganti atau akan tetap sama. Terima kasih banyak Mas Tama sudah berbagi cerita bersama Cerita Olahraga hari ini di channel Cemas. Terima kasih juga untuk Kopi Enak karena sudah menemani obrolan kita di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Dodit pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cerita Olahraga berikutnya.